Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang permintaan agregat dan konsep elastisitas. Dengan saya sendiri, Melati Puspa Cahyani dengan NIM 2019 1221142 dan kedua teman saya yang bernama Paramita dengan NIM 2019 1221012 dan Sofiana 2019 1221030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan agregat dan konsep elastisitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan permintaan agregat atau agregat demand, yang artinya jumlah permintaan barang pada jasa dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka, itu terdiri dari permintaan dari 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama rumah tangga, yang kedua bisnis, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat sektor eksternal. Yang selanjutnya ada kurva agregat demand. Di sini tertera ada tabel penggabungan demand perorangan. Di sini penjelasnya ada 3 konsumen, masing-masing memiliki permintaan sendiri-sendiri sesuai harga yang berlaku. Kolom 5 menunjukkan gabungan jumlah barang yang diminta karena kemiringan garis dari masing-masing individu, yaitu negatif. Total slope dari total demand adalah negatif. Nah, di sini terlihat bahwa jika harga semakin mahal atau semakin naik, permintaan konsumen akan semakin sedikit. Jika harga itu turun atau harga itu murah, terlihat juga bahwa permintaan konsumen akan semakin banyak. Di sini terlihat jika harga 6 yang permintaan banyak hanya konsumen 1, totalnya hanya 3, sedangkan konsumen 2 dan 3 tidak memiliki permintaan. Selanjutnya harga 5, permintaannya hanya terlihat pada konsumen 1 dan 2. Yang konsumen 1 hanya 5, konsumen 2 hanya 1. Di sini totalnya hanya 6. Selanjutnya harga 4, permintaan konsumen 1-nya 8, konsumen 2-nya 3, konsumen 3-nya 1, dan totalnya adalah 12. Selanjutnya adalah harganya 3. Di sini terlihat konsumen 1-nya 10, konsumen 2-nya 5, konsumen 3-nya 4, dan totalnya adalah 19. Selanjutnya harganya 2. Sini terlihat konsumen 1 permintaan 12, konsumen 2 permintaan 7, konsumen 3 permintaan 6, dan totalnya adalah 25. Dan selanjutnya harga terakhir adalah 1. Konsumen 1 13, konsumen 2-nya 8, konsumen 3-nya 8, dan totalnya adalah 29. Nah, di sini baru terlihat bahwa harga semakin menurun, permintaan juga akan semakin banyak. Dan terlihat di sini harga 1 adalah permintaan yang paling banyak. Di sini juga terlihat grafik, yaitu konsumen 1 dilambangkan dengan D1, konsumen 2 D2, harga adalah P, dan total adalah Q. Maka market demand atau total permintaan adalah penjumlahan horizontal dari konsumen 1 dan konsumen 2, yakni D1. Di sini konsumen 1 dan konsumen 2 yakni D1 atau ADM, yang dimaksud ADM adalah agregat demand atau permintaan antara P1 dan P2. Market demand adalah demand konsumen 1, karena konsumen 2 tidak membeli apapun pada harga di dalam tabel. Perkenalkan, saya Melati Puspa Cahyani akan menjelaskan tentang elastisitas demand. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, apa sih elastis demand itu? Elastis demand ini memiliki nama lain, yakni elastisitas permintaan. Jadi di sini kita mengukur seberapa besar kuantitas permintaan yang berubah terhadap perubahan harga.
Dari sini juga kita bisa melihat berapa persen kuantitas perubahan itu berubah ketika harganya berubah. Kita review sedikit tentang hukum permintaan, yakni ketika harga naik, kuantitas permintaannya akan turun, dan ketika harga turun, kuantitas permintaannya akan naik. Elastis demand ini memiliki beberapa poin. Yang pertama, ini harga dan barang ini saling bertolak belakang, teman-teman. Yang kedua, manajer berkepentingan dengan hubungan harga dan kualitas dalam hubungannya dengan total revenue. Nah, apa perubahan harga terhadap total revenue? Efek perubahan harga terhadap total revenue bergantung pada reaksi AKI terhadap AP sepanjang kurva demand. Reaksi ini dalam ilmu ekonomi disebut dengan on price atau demand elasticity. Konsep elastisitas ini penting bagi ekonomi, terutama bagi seorang manajer. Seorang manajer pasti ingin tahu efek perubahan harga terhadap total revenue dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efek tersebut. Perubahan harga yang sedikit saja bisa berakibat perubahan permintaan dalam jumlah besar. Kalau misalnya harga naik, permintaan akan turun drastis sehingga total revenue-nya turun. Untuk barang lain, mungkin jumlah permintaan tidak responsif terhadap perubahan harga. Meskipun harga berubah banyak, permintaan hanya berubah sedikit saja. Walaupun harga naik banyak, permintaan turun sedikit saja. Akibatnya total revenue-nya naik. Bisa dilihat grafiknya ya teman-teman. Di grafik ini harga awal adalah PO dan permintaan adalah TO. Bila harga naik ke P1, permintaan turun ke I1, maka permintaannya bergeser ke kiri. Ini grafiknya ini dari pergerakannya dari kiri atas ke bawah. Dari permintaan ini dapat mengakibatkan kerugian revenue turun pada titik B dan tambahan naik ke titik A. Nah, naik turunnya total revenue akibat kenaikan harga tersebut dari segi ekonomi itu yang disebut dengan elastisitas. Jadi, bila harga naik atau output turun dan A lebih kecil daripada B sehingga total revenue-nya turun, ini disebut dengan elastis. Bila harga naik atau output turun dan A lebih besar daripada B sehingga total revenue naik, ini disebut dengan inelastis. Bila harga naik atau output turun dan A sama dengan B sehingga total revenue-nya tetap, ini disebut dengan unitary elastis. Di sebelah kanan juga bisa dilihat tabel perubahan delta P terhadap delta TR. Di sini ada tabel efek perubahan AP terhadap delta TR ya teman-teman. Terjadi pada dua kondisi, yakni harga naik dan harga turun. Yang pertama ini, apabila harga naik pada inelastis demand, ini terjadi kondisi total revenue naik. Apabila harga turun, total revenue-nya juga ikut turun. Yang kedua, unitary elastis. Jika kondisi harga naik, total revenue-nya tetap, sama halnya dengan harga turun, total revenue-nya juga tetap. Yang ketiga ada elastis demand. Jika harga naik, total revenue-nya turun, namun pada saat harga turun, total revenue-nya naik. Slide selanjutnya ini akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas. Dibahas tentang pentingnya elastisitas dan cara pengukurannya. Kenapa sih penting? Karena dengan elastisitas, manajer tahu apakah harga bisa dinaikkan atau tidak. Sekarang akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan suatu kondisi itu elastis atau tidak. Dengan mengetahui faktor-faktor ini tanpa perlu mengukur tingkat elastisitas, manajer bisa menilai tingkat elastisitas suatu produk secara subjektif. Yang pertama ini ada jumlah tersedianya barang substitusi. Makin banyak barang substitusi, makin elastis barang tersebut. Kita bisa ambil contoh pom bensin. Kalau satu pom bensin menaikkan harga, otomatis outputnya turun karena konsumen akan lari ke pom bensin lain. Hari ini
karena biaya mencari pom bensin lain hampir tidak ada, jadi disebut dengan elastis. Tetapi kalau semua pom bensin menaikkan harga seperti kemarin, penurunan output akan sedikit sekali karena jumlah substitusi pompa bensinnya praktis tidak ada, jadi inelastis. Ada contoh lain yang lebih luas lagi, misalnya adalah garam dan pena. Bila harga pena sedikit naik, orang akan beralih ke alat tulis lain, jadi elastis. Akibatnya permintaan turun. Tapi bila harga garam naik, permintaan hanya turun sedikit karena jumlah substitusinya hampir tidak ada. Yang kedua ada presentase anggaran konsumen yang dialokasikan terhadap barang tersebut. Makin besar presentase, makin elastis demand-nya. Contohnya AC, biaya pembelian AC memakan sebagian besar anggaran konsumen potensial. Bila harga naik dalam jumlah tertentu, pengeluaran akan menurun drastis, atau mungkin orang bisa beralih ke kipas angin. Jadi elastis. Akan tetapi bila biaya pembelian hanya sedikit saja, misalkan persediaan lilin kalau lampu mati, maka perubahan harga hanya bergeser, outputnya sedikit saja atau inelastis. Yang ketiga ada tingkat keawetan barang tersebut. Barang yang tahan lama lebih elastis dibanding barang yang kurang awet. Untuk barang yang tahan lama, kalau harga naik, pembelian akan turun lebih banyak karena konsumen cenderung menunda pembelian barang baru dan mempertahankan barang lama sambil mencari informasi mengenai harga dan kualitas barang tersebut. Yang keempat ini ada tingginya tingkat penggunaan barang. Makin tinggi tingkat penggunaan barangnya, makin elastis permintaan barangnya. Barang yang lebih banyak dipakai untuk berbagai keperluan lebih elastis dari barang yang penggunaannya terbatas untuk 1-2 jenis saja. Misalnya benang. Ini bisa dipakai untuk pakaian, taplak, tenda, dan lain-lain. Lebih elastis dibanding dengan mentega yang hanya dipakai untuk roti. Yang terakhir ini ada jangka waktu beradaptasi terhadap perubahan harga. Jadi makin lama jangka waktu beradaptasi, makin elastis barangnya. Bila harga naik pada jangka pendek, permintaan turun sedikit saja. Pada jangka menengah, permintaan turun makin besar. Dan pada jangka panjang, permintaan akan turun lebih besar dari kenaikan harga. Contohnya konsumsi bensin. Bila harga bensin naik di semua pom bensin, pada jangka pendek, jumlah yang diminta baru turun sedikit. Dalam jangka menengah, jumlah yang diminta turun cukup banyak karena konsumen atau pemakai mobil akan beralih ke mobil yang lebih kecil. Dalam jangka panjang, mungkin perusahaan mobil tidak bisa memproduksi mobil-mobil yang lebih hemat bensin, sehingga konsumsi bensin ini turun drastis. Ini sebenarnya juga bisa dikaitkan dengan keberadaan barang substitusi. Jadi makin panjang periodenya, makin banyak barang substitusi yang tersedia. Perlu dicatat bahwa permintaan akan bensin ini sifatnya derivat dari demand, yakni konsumen tidak memakai bensinnya secara langsung, tetapi menggunakan barang lain atau mobil atau mesin-mesin yang harus menggunakan bahan bakar bensin. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Paramita, NIM 2019-122-1012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang elastisitas lainnya. Secara umum, elastisitas dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, elastisitas pendapatan, yang kedua yaitu cross price elasticity. Elastisitas pendapatan yakni mengukur reaksi perubahan output akibat perubahan pendapatan dengan asumsi harganya dan harga barang lain tetap. Ini adalah persentase delta Q akibat persentase delta M. Dengan ini menggunakan rumus elastisitas pendapatan sama dengan persentase delta Q
dibagi persentase delta M sama dengan delta Q per Q dibagi delta M per M sama dengan delta Q dibagi delta M sama dengan M dibagi Q. Untuk elastisitas pendapatan dibagi menjadi dua, yaitu plus dan minus. Plus untuk barang normal dan minus untuk barang inferior. Yang kedua yaitu cross price elasticity, yakni mengukur reaksi jumlah barang yang diminta atau dibeli akibat perubahan harga lain, di mana pendapatan konsumen dan harga barang tersebut konstan, dengan rumus persentase delta Q dibagi persentase delta PR sama dengan delta Q per Q dibagi delta PR per PR sama dengan delta Q per delta PR dikali PR per Q. Q sama dengan jumlah barang yang dikonsumsi, PR sama dengan harga barang R. Selanjutnya yaitu membahas tentang studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu dampak fluktuasi nilai tukar terhadap output dan harga diambil dari dua peraturan nilai tukar. Pengaruh nilai tukar terhadap perekonomian berjalan melalui dua sisi, yaitu permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, depresiasi nilai tukar akan menyebabkan harga barang luar negeri relatif lebih tinggi dibanding dengan harga dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan permintaan terhadap barang dalam negeri, baik dari permintaan domestik maupun dari permintaan luar negeri terhadap ekspor. Analisa sisi permintaan ini diperkaya dengan konsep elastisitas harga Marshall-Lerner condition, di mana depresiasi nilai tukar akan meningkatkan net export apabila jumlah elastisitas harga ekspor dan impor lebih besar daripada satu. Selanjutnya yaitu dari pihak lain, dari sisi penawaran, depresiasi nilai tukar akan meningkatkan biaya bahan baku import yang selanjutnya dapat menyebabkan penurunan output produksi dan memicu kenaikan harga secara umum. Dari sisi permintaan, selain dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar, pergerakan output juga terkait erat dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ekspansi kebijakan moneter akan menurunkan tingkat suku bunga yang selanjutnya dapat meningkatkan investasi dan output. Demikian juga halnya dengan kebijakan fiskal, di mana ekspansi pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu komponen permintaan agregat dapat menyebabkan peningkatan output.